1, 2, 3, 4. Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Rama. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi lagi ide usaha stik Royco ya teman-teman. Nah, untuk tahu bagaimana cara saya membuatnya, ikutin terus sampai selesai ya, jangan di skip agar tidak salah paham ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai ke cara pembuatannya dan apa saja bahan-bahannya, silakan klik tombol like, subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan resep terbaru ide bisnis dari saya. Oke, ini bahan-bahannya udah saya siapkan. Ini ada 150 gram bawang merah, kemudian 100 gram bawang putih. Nah, ini 150 gram udang halus atau udang kecepe, kemudian 50 gram garam atau 2 sendok makan, 40 gram Royco atau 5 bungkus ya, kemudian 2 butir telur dan 100 gram daun sop dan 200 gram margarin. Kemudian ini tepung terigunya saya pakai 5 kilo. Saya beli yang curah aja, yang murah 7.000 ya 1 kilonya. Kemudian ada minyak gorengnya 2 liter dan airnya secukupnya. Oke, selanjutnya ini bawangnya akan saya haluskan terlebih dahulu. Nah, ini udah halus seperti ini. Kemudian airnya saya masukkan garam dan Royco. Ini kita aduk rata dulu ya. Nah, untuk daun supnya biasanya saya pakai 250 gram, tetapi karena di warung sudah kehabisan jadi cukup 100 gram aja. Nggak apa-apa, tetap ada rasanya. Kemudian ini tepungnya kita tuang ke semua. Nah, saya tadi lupa, ini ada ragi instan. Ini ada 1 sendok makan ya teman-teman, saya pakai. Kemudian kita aduk dulu tepung dan ragi tadi supaya rata. Nah, selanjutnya kita masukkan daun sup, udang halus. Ini kita aduk dulu. Nah, selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kalau teman-teman pengen rasa bawangnya itu lebih terasa ya bisa ditambah pakai 200 gram bawang merah dan 150 gram bawang putih gitu ya. Nah, telurnya ini saya pakai 2 butir aja. Kalau nggak pakai telur juga nggak apa-apa ya teman-teman. Saya juga kadang buatnya nggak pakai telur. Nah, ini margarinnya saya masukkan 200 gram. Ini saya aduk-aduk dulu ya. Nah, ini kayaknya sulit pakai pengadukan seperti ini. Ini saya pakai tangan aja. Tangannya udah saya cuci bersih. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Nah, ini udah bisa kita tambahkan air. Ini air yang kita campurkan garam dan Royco tadi ya. Ini kita tuang aja. Nanti kalau kira-kira kurang lembek, kurang air gitu bisa ditambahkan airnya. Tapi menurut saran saya, kalau bikin stik ini jangan terlalu lembek ya teman-teman, karena nanti sulit untuk menggilingnya, jadinya lengket. Nah, saya seperti ini aja saya adonin ya, itu cukup tercampur rata aja, nggak sampai kalis seperti adonan bikin kue bangkit gitu ya. Biasanya kan kalau bikin kue bawang itu harus kalis ya kue bawangnya supaya renyah gitu ya. Tapi ini walaupun nggak kalis tetap renyah rasanya, dan gurihnya itu dari udang halusnya itu tadi terasa gurih banget ya teman-teman. Nah, ini saya adonin dulu semuanya sampai selesai.
Ini kelihatannya keras gitu ya teman-teman, tapi saya lebih suka adonan seperti ini, nggak terlalu lembek. Jadi nanti waktu pas digiling itu dia nggak gampang lengket waktu dia numpuk-numpuk gitu ya. Nah selanjutnya ini saya pipihkan menggunakan tangan terlebih dahulu seperti ini, supaya nanti waktu menggiling keampiannya itu enggak sulit gitu. Jadi udah kita pipih-pipihkan dulu seperti ini aja semuanya. Nah seperti ini. Selanjutnya nanti udah selesai semuanya ini ya, kita akan giling menggunakan ampia. Nah ini ampianya saya pakai nomor 3. Nah yang paling tebal itu saya punya nomor 1 ya teman-teman, dan paling tipis itu nomor 7. Nah ini awalnya saya pakai nomor 3 dulu, saya giling. Itu udah saya gilingin semua di nomor 3. Nah selanjutnya ini ditipiskan, dan saya pakai nomor 6 ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau gunakannya lebih tipis lagi juga boleh. Terkadang saya juga pakai yang nomor 7 yang paling tipis. Nah kalau ingin yang hasilnya lebih tebal ya saya pakai yang nomor 6. Nah selanjutnya ini akan saya giling lagi menggunakan pemotongan mie yang lebih besar ya, pemotongan stik ya. Kalau pemotongan mie dia terlalu kecil. Nah ini saya potong dulu semuanya. Oke ini cukup segini kayak gini ya. Ini enggak saya potong-potong pendek, emang sengaja saya panjang-panjang gini karena nanti waktu digoreng juga dia akan putus. Jadi enggak saya potong-potong, tapi sesuai keinginan teman-teman aja. Kalau mau dipotong-potong gitu ya, pendeknya kira-kira berapa senti gitu bisa juga, tapi menurut saya itu terlalu lama pengerjaannya, jadi saya panjang-panjang gitu langsung saya giling. Nah ini saya giling semuanya dulu semuanya karena udah saya tipis-tipiskan. Nah karena ini semua saya kerjai sendiri ya teman-teman, dari mulai mengadon dan menggoreng, membungkus, jadi saya yang panjang-panjang gitu langsung digoreng seperti ini. Nah nanti setelah masuk ke minyak seperti ini kan dia akan lepas dari adonan lainnya gitu ya. Nah, ini kan sudah terpisah seperti ini. Jadi kalau dianya terlalu lembek adonannya, bisa teman-teman diolesi tepung ya teman-teman adonannya. Tetapi kalau adonannya keras seperti saya tadi, jadi nggak usah pakai tepung pun dia nggak akan lengket. Nah ini udah kuning keemasan ya teman-teman, udah minyaknya pun udah tenang. Nah ini udah mateng, ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Oke ini saya goreng lagi sekali lagi. Nah ini kita goreng semuanya sampai selesai dengan cara yang sama lah ya. Oke kemudian ini mulailah pengemasan. Nah inilah hasilnya teman-teman. Hasilnya itu 5 kg tepung tadi, hasilnya 3 toples besar. Nah ini saya kemas, saya timbang 100 gram. Saya pakai plastiknya ukuran 14 kali 27 ya, panjangnya itu 27 cm, nah lebarnya itu 14 cm. Nah ini saya timbang 100 gram. Nah 100 gram terus bisa kita lebihkan ya untuk 2 helai atau 3 helai, kemudian ditambahkan saus supaya lebih konsumen lebih enak makannya ya teman-teman. Nah ini saya lemnya menggunakan lampu sentik atau lampu teplok ya teman-teman, masih manual dengan bahan seadanya gitu ya, peralatan seadanya. Nah seperti ini. Nah ini yang sudah selesai saya kemas.
seperti ini. Nah, ini hasilnya belum tahu ya teman-teman, nanti kita hitung hasilnya jadinya berapa. Ini saya masih bungkus. Nah, itu juga lagi membungkus kacang bawang. Nah, selain kue stik royco, stik bawang, itu saya membuat kacang tujen juga, kacang bawang. Nah, itu lagi dikemas. Untuk cara membuat kacang bawang juga saya udah pernah bagikan ya teman-teman. Nanti teman-teman cek aja di layar kanan teman-teman, itu ada linknya, ditonton nanti ya setelah selesai. Oke, ini udah selesai semuanya. Nah, ini kita hitung dulu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, ini kita hitung semuanya. Nah, ini selanjutnya saya masukkan ke dalam keranjang. Inilah keranjang untuk mengantarkan kacang bawang dan stik bawang atau stik royco juga. Suami saya mengantarkannya menggunakan keranjang seperti ini, along-along gitu ya teman-teman. Nah, ini tadi saya hitung semuanya, totalnya ada 68 bungkus. Nah, itu lain yang dimakan ya teman-teman, karena kalau kita banyak anak itu ya, kalau kita buat makanan apa saja itu pasti dicemilin gitu ya. Jadi nggak bisa total kita hitung berapa hasilnya yang sudah dimakan. Tetapi yang sudah saya bungkus itu hasilnya 68 bungkus. Nah, itu untungnya bisa banyak daripada modalnya. Nah, untuk keuntungannya atau modal berapa yang apa, nanti akan saya share juga ya teman-teman di video selanjutnya. Oke.